Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kali ini kita akan menyaksikan perbedaan kisah pemuda yang tidur dalam gua yang diceritakan dalam Quran, yaitu dalam surah Al-Kahfi. Berikut ini ada perbedaan versi cerita dan yang paling menarik adalah kisah yang diceritakan Ustadz Yahya Waloni. Entah dari mana kisah itu dia ambil, karena berbeda dengan kisah dalam Quran. Berikut ini videonya. Memberitahukan dia adalah nabi terakhir adalah pendeta Waroka bin Naufal. Belum ada orang Islam pada waktu itu. Calon Islam baru satu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tahu Rasulullah itu adalah nabi adalah ahli kitab dalam sejarah. Mereka masuk Islam, mereka meninggalkan itu, dan Yahudi menolak mereka. Semua yang menjadi pengikut Rasulullah SAW dibunuh habis-habisan. Bahkan murid Nabi Isa, 4-nya dipancung di Yerusalem, 8-nya hidup dalam goa, melarikan diri. Sampai dalam istilah sejarah terbitlah kitab Ashabul Kahfi. Jadi sejarah ini kontekstual sekali dengan apa yang kami pelajari. Jadi ibu bapak jangan pikir kami masuk Islam ini karena mau kawin. Innalillahi. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Ustadz Yahya Waloni mengatakan 4 murid dari Nabi Isa dipancung di Yerusalem dan 8-nya lari dalam gua. Jadi murid yang dimaksud Ustadz Yahya adalah 12 murid Yesus. Karena 8 tambah 4 sama dengan 12. Dan 8 dari murid itu lari ke gua, dan peristiwa itu dituliskan dalam Al-Quran katanya. Ini jelas-jelas berbeda dengan apa yang diajarkan Alkitab tentang 12 murid Yesus. Berikut ini adalah versi Bangkei. Mengenai Nabi Isa dan agama Nasrani. Kalau kita rujuk ke belakang dan kita ingat peristiwa Gua Kahfi. Pemuda-pemuda Nasrani kan Pak? Pemuda-pemuda bangsawan Nasrani yang melarikan diri dari kejaran Raja Dekianus. Mereka memeluk agama Nasrani. Nah, begitu mereka ini dari awal, mungkin awal-awal perkembangan agama Nasrani. Mereka tertidur selama 300 tahun lebih di dalam gua Kahfi. Begitu mereka sadar, ada salah seorang dari utusan mereka untuk belanja ke pasar. Dan kaget kan waktu mereka mau jual beli, loh ini kan uang kuno. Dan pemuda itu pun mendengar, kenapa ya sekarang kok ada gereja, kok orang beribadah di dalam gereja itu, sedangkan saya dulu dikejar-kejar. Pemuda Nasrani itu. Pertanyaan saya, kapankah Yesus atau Nabi Isa itu dianggap anak Tuhan? Dan siapa yang mentasbihkannya bahwa itu adalah anak Tuhan? Terima kasih Pak Ustadz. Wa iyyakum Umi, sehat-sehat selalu Umi, berkah. Terima kasih banyak ditanya. Itu namanya seven sleeper kalau di Kristen itu. Al-Kahfi itu. 7 orang bersama seekor anjing. Semua yang menjadi pengikut Rasulullah SAW dibunuh habis-habisan. Bahkan murid Nabi Isa, 4-nya dipancung di Yerusalem, 8-nya hidup dalam goa, melarikan diri. Sampai dalam istilah sejarah terbitlah kitab Ashabul Kahfi. Itu kalau di Kristen itu bilangnya namanya seven sleeper. Orang tidur 7 orang, sleeper, yang tertidur. Dan itu betul. Cerita di dalam Islam itu sangat tepat sekali. Kenapa? Detil. Di Kristen tidak pernah diceritakan sedetil itu, cuma dibilang aja seven sleeper, tapi nggak pernah diceritakan secara detail seperti Al-Quran. Enggak. Mereka bangun lalu mereka lihat kok ada gereja, dulu saya dikejar-kejar begini, lalu orang bilang kayak nama berarti Yesus itu Kristen karena seven sleeper, 7 orang pemuda yang tidur dalam gua Kahfi itu bangun, dia melihat dulu aku nggak bisa gereja kayak gini, dulu aku dikejar-kejar, berarti dulu Kristen udah ada. Salah. Terusin cerita itu, baca terus, jangan berhenti di situ. Mereka bangun, mereka melihat orang pergi ke gereja dalam bang salib. Aku masuk, dan di dalam ternyata Yesus jadi Tuhan. Dia kaget di situ. Dan dia bersyukur kepada Allah, aku ditidurkan 300 tahun. Kalau tidak, aku akan menjadi pengikut Yesus yang dijadikan Tuhan juga. Waktu mereka sebelum tidur, mereka menghindar karena mereka sebetulnya dipaksa oleh pemerintah Romawi pada saat itu, kekaisaran Roman Empire. Masa Tiberius
Itu diperkirakan segitu ya, antara Tiberius sampai nanti terakhir ke Caligula tuh kalau nggak salah. Ya, waktunya segitu. Silakan baca 12 Caesars. Ada bukunya 12 Caesars. 12 Caesars. Halo semua. Di dalam Al-Quran surah yang ke-18 yang bernama surah Al-Kahf yang berarti gua pada ayat ke-9 sampai ke-26 ada cerita tentang beberapa orang yang tertidur selama 309 tahun sebagai tanda kebesaran Allah. Sayangnya, Al-Quran tidak memberikan informasi siapa mereka, kenapa mereka tidur di dalam gua itu ada di mana, dan lain sebagainya. Cerita di dalam Islam itu sangat tepat sekali. Kenapa? Detil. Di Kristen tidak pernah diceritakan sedetil itu, cuma dibilang aja seven sleeper. Tapi nggak pernah diceritakan secara detil seperti Al-Quran, enggak. Al-Quran bahkan tidak memberitahukan jumlah mereka. Al-Quran hanya memberitahukan bahwa ada yang berkata 3 orang, ada yang berkata 5 orang, ada yang berkata 7 orang, ditambah 1 anjing. Lalu, Nabi Muhammad, semoga Allah bersalawat dan memberikan salam kepadanya, disuruh berkata, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui dalam kurung bilangan mereka, kecuali sedikit. Nah, pada video ini, saya akan memberitahukan rahasia di balik Al-Quran surah 18 ayat 9 sampai 26. Tetapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ini rahasia. Pada tahun 250, Kristen masih belum diakui sebagai agama di Romawi. Kaisar Decius yang memerintah Romawi pada tahun 249 sampai 251 mengeluarkan peraturan agar semua warga Romawi mempersembahkan kurban untuk dewa-dewa Romawi. Pada saat itu orang-orang Kristen mengalami persekusi yang luar biasa karena tidak mau mempersembahkan kurban untuk dewa-dewa Romawi. Banyak orang Kristen yang dibunuh, termasuk Paus Fabian dari Gereja Katolik Roma. Pada saat itu ada 7 orang Kristen di Efesus yang memutuskan untuk memberikan harta mereka kepada orang miskin, lalu mereka pergi ke Gunung Oklon dan tidur di dalam gua untuk berdoa dan menghindari persekusi, karena mereka tidak mau mempersembahkan kurban untuk dewa-dewa Romawi juga. Kaisar mengetahui keberadaan mereka di dalam gua. Lalu, dia menyuruh orang untuk menutup dan menyegel gua itu sehingga mereka mati kelaparan di dalam. Nama-nama mereka adalah Maximian, Markus, Markian, John, Denis, Serapion, dan Konstantin. Mereka adalah tentara Romawi yang masih muda dan tercatat sebagai orang-orang yang mati martir di dalam catatan Gereja Katolik Roma dan juga diakui oleh Gereja Ortodoks Timur. Cerita di dalam Islam itu sangat tepat sekali. Kenapa? Detil. Di Kristen tidak pernah diceritakan sedetil itu, cuma dibilang aja seven sleeper. Tapi nggak pernah diceritakan secara detil seperti Al-Quran, enggak. Pada tahun 447, pada masa pemerintahan Kaisar Theodosius kedua yang berkuasa pada tahun 408 sampai 450, Kristen sudah menjadi agama resmi Romawi. Menurut cerita rakyat, pada saat itu terjadi perdebatan panas di berbagai komunitas Kristen tentang kebangkitan orang mati. Kemudian, pada suatu hari, pemilik tanah tempat gua itu berada, membuka segel gua itu, dan menemukan para petidur itu di dalam. Mereka terbangun, seolah-olah mereka cuma tertidur 1 hari. Kemudian, salah seorang dari mereka, yang mempunyai nama lain Iamblichus, pergi ke Efesus untuk membeli makanan. Ketika sampai di Efesus, Iamblichus kaget, karena melihat tanda salib di gerbang kota, dan orang-orang di dalamnya berbicara tentang Yesus Kristus dengan bebas. Dia mulai bingung apa yang terjadi. Kemudian, ketika Iamblichus membayar makanan dengan koin berwajah Kaisar Decius yang sudah tidak berlaku, dia ditahan dan dibawa ke pengurus kota yang kebetulan adalah uskup Efesus. Mendengar penjelasan Iamblichus yang membingungkan, sang uskup dan beberapa orang pergi ke gua itu. Mereka melihat segel Kaisar Decius dan ke-7 orang itu benar-benar hidup. Kemudian, Kaisar Theodosius sendiri tiba di Efesus dan bertemu dengan mereka di dalam gua.
Mereka telah tertidur selama 197 tahun dari tahun 250 sampai 447. Lalu, ketujuh orang itu tidur lagi di depan semua orang dan menunggu dibangkitkan lagi pada akhir zaman. Semua orang bergembira dan selesailah perdebatan tentang kebangkitan orang mati. Nah, cerita rakyat ini berasal dari uskup Syria yang bernama Yakub dari Seruk yang hidup pada tahun 450 sampai 521. Karya Yakub dari Seruk ini sekarang sudah tidak ada. Tetapi, garis besar cerita rakyat ini muncul juga pada tulisan-tulisan Gregory dari Tours yang hidup pada tahun 538 sampai 594 dan sejarah Lombards dari Diakon Paulus yang hidup pada tahun 720 sampai 799. Versi yang paling populer di barat ada pada koleksi Golden Legend atau koleksi legenda emas Jacobus de Varagin yang hidup pada tahun 1259 sampai 1266 di Italia. Jadi, kisah 7 petidur ini adalah legenda atau cerita rakyat yang terinspirasi oleh 7 tokoh Kristen sungguhan. Kisah ini satu genre dengan Santa Claus, Malin Kundang, Sang Kuryang, dan Lutung Kasarung. Sampai di sini paham ya? Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.